Perkenalkan, kami dari kelompok Happy Dopi. Pada kali ini, kami akan membahas tentang aliran informasi dalam komunikasi organisasi yang dikaitkan dengan teori interaksi komunikasi. Perkenalkan, nama saya Alis Rohyuni dengan NIM 4422147. Aku Dana Mogi dengan NIM 4422423. Aku Intan Nuraini dengan NIM 4421144. Aku Cipta Dara Stuti dengan NIM 4422180. Aku Fania Nisa Putri dengan NIM 4421482. Selamat menyaksikan! Aduh, panas banget gak sih kalian? Abang kan pakai baju panjang kayak gini gak panas? Panas Banget tau. Banget. Jadi di jalan panas banget kan pasti kan? Iya, panas banget. Tapi kita bingung banget deh. Ini tugas UAS tuh gimana sih jadinya? Gue kepikiran di jalan dari tadi. Nah, tugas apa sih? Tugas itu Pak Andi yang buat video. Apa sih namanya ya? Oh iya, kita belum ngerjain ya tugas UAS mata kuliah komunikasi organisasi. Nah, Nah, iya. itu tuh kayaknya tuh. Bener tuh ya. Kira-kira kita bahas apa ya buat memenuhi tugas UAS itu? Bahas apa tuh, Pan? Kayaknya kalau untuk bahas tentang UAS, ini kan bahas tentang ini deh, komunikasi antar perusahaan. Itu seru tau. Tapi perusahaan apa nih yang cocok? Nah, itu bingungnya di situ. Iya, bener. Ini gue tahu Happy Dopi gak sih? Oh, itu yang kita pernah beli tuh, Pan ya. Banyak promonya. Ya Yang ampun. donat itu. Iya, betul. Enak banget lagi. Boleh dong. Donatnya juga garing. Boleh gak sih, Dak? Tidak boleh sih, karena kan perusahaan Happy Dopi kan termasuk perusahaan. Tapi kira-kira teori apa ya yang cocok buat kita sampaikan sama perusahaannya? Maksudnya Iya. Kayaknya teorinya tentang teori komunikasi organisasi nggak sih? tapi kan teori komunikasi organisasi itu Iya banyak juga. banget. Iya. Makanya kita teori komunikasi organisasi apa ya Banyak kira-kira? kan. Tapi kalau itu doang tuh Ini gak sih teori komunikasi interaksi? Oh iya. Bisa nggak sih, Dak? Nyambung. menurut lu? Nyambung gak ada? Menurut lu kan? Nyambung sih. Nyambung, bisa. Nyambung ya. Nyambung sih. Jadi kita kaitin perusahaan Happy Dopi dengan teori komunikasi interaksi. Bener banget. Oke, kalau gitu kita langsung bahas aja yuk guys buat bikin tugas UASnya. Yuk. Cus, setuju sama ya? A few moments later. Guys, udah pada baca makalah kita belum? Ternyata komunikasi dalam organisasi itu penting banget tau. Iya, padahal dulu mikirnya ya asal ngobrol aja itu udah cukup tau. Tapi ternyata arah aliran informasi itu banyak ya. Dan semua punya fungsi yang berbeda-beda. Setuju banget. Apalagi buat perusahaan kayak Happy Dopi. Yang bisnisnya makanan, terus harus cepat, tepat, dan gak boleh salah paham. Bener. Bayangin aja kalau kasir salah ngasih info ke dapur soal pesanan, bisa-bisa donat yang disajikan beda sama yang diminta pelanggan. Ujung-ujungnya pelanggan kecewa. Nah itu kenapa komunikasi ke bawah tuh penting banget, kayak dari manajer ke staff, ngasih tahu tentang aturan baru, SOP baru, atau info promosi gitulah. Kalau nggak disampaikan dengan benar kan jadi kita bingung ya, pegawainya juga jadi bingung. Tapi kalau cuma komunikasi ke bawah doang, juga nggak bakal cukup. Harus ada komunikasi ke atas juga. Karyawan juga perlu punya ruang buat cerita kendala mereka. Yap, bener banget. Misalnya, si staf dapur mau ngasih saran nih soal efisien kerja. Kalau nggak ada ruang komunikasi ke atas, ya idenya nggak bakal sampai. Padahal bisa jadi itu solusi yang bagus banget tau. Setelah aku baca makalahnya ya, aku tuh suka banget di bagian yang bahas masalah komunikasi horizontal. Soalnya itu paling sering terjadi di lapangan, antar teman kerja, kayak kasir, atau bagian dapur. Saling ngasih info atau ngingetin. Dan menurutku itu juga bisa ngaruh ke mood kerja sih. Kalau kita bisa ngobrol enak sama teman satu tim, kerjaan juga jadi lebih ringan. Apalagi kalau suasana kerjanya itu rame dan lagi rame-ramenya ngadepin jam sibuk. Komunikasi yang enak antar sesama karyawan itu bisa banget tahu untuk ngurangin stres. Terus yang komunikasi diagonal. Awalnya tuh agak bingung, tapi pas dijelasin ternyata simple. Kayak kasih langsung ngobrol sama tim, promosi soal flyer. Yang promosi flyer pas hari itu, nggak harus lewat atasan kan? Bener, Alda. Iya, bener banget Alda. Asalkan tetap sopan dan jelas. Justru itu bisa mempercepat aliran informasi antar divisi. Soalnya ya, kadang-kadang kalau nunggu-nunggu, malah telat semua. Tapi ya, walaupun dipakai banyak jalur komunikasi, Happy Dopi itu masih ada tantangan juga tahu. Kayak perbedaan kemampuan digital antar karyawan gitu. Nah, iya, kayak yang satu udah jago buka file digital, yang lain masih bingung login ke sistem gitu. Terus juga bisa jadi sumber miskomunikasi juga sih.
Makanya guys, penting banget pelatihan literasi digital buat semua karyawan biar nggak ada yang ketinggalan dan semua bisa akses informasi dengan lancar. Terus juga kita kan tadi sempat bahas nih pentingnya bikin pedoman komunikasi internal kan, kayak SOP, tapi khusus buat komunikasi. Biar karyawan sama-sama tahu harus nyampein apa, ke siapa, dan lewat mana gitu. Tapi jujur ya guys, itu tuh hal kecil, tapi ngaruh banget. Kadang kita bingung mau lapor ke siapa, akhirnya kita diem aja. Padahal bisa dicegah tahu kalau alurnya jelas. Dan juga jangan lupa ada evaluasi rutin. Kalau udah punya sistem komunikasi, harus cek juga apa masih efektif atau enggak. Kan situasi perusahaan bisa berubah-berubah. Apalagi Happy Dopi juga aktif di media sosial dan promosi digital. Informasi internal juga harus sama cepatnya biar semua karyawan bisa ikutin ritmenya sih. Oh iya, yang menurutku menarik juga saran terakhir kita soal komunikasi lintas divisi itu sih. Kadang antar divisi itu kurang banget komunikasinya. Padahal semuanya itu saling terhubung antar divisi. Iya bener banget, bagian promosi harus tahu stok di dapur cukup atau enggak. Bagian dapur juga harus tahu kalau ada menu baru yang lagi dipus gitu ke pelanggan. Kalau semua jalur komunikasi jalan dengan baik, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, antar staff, sampai antar divisi, kerja jadi lebih efisien nggak sih dan minim miskom? Terus ya, budaya kerja juga jadi lebih terbuka. Orang-orang nggak segan buat kasih masukan kalau atau tanya kalau lagi bingung. Jadi nggak ada yang kerja sendiri-sendiri. Dan karyawan tuh juga merasa lebih dihargai, soalnya suara mereka didengar, bukan cuma disuruh-suruh doang. Iya benar, semua ini tuh bikin Happy Dopi bisa lebih siap adaptasi dan berkembang pastinya. Karena komunikasi yang sehat itu kunci buat kerja sama tim yang kuat. Ngomong-ngomong, semua hal yang kita bahas tadi nyambung banget nih sama teori komunikasi interaktif. Tapi yang kamu maksud itu teori yang bilang kalau komunikasi bukan cuma soal ngirim dan menerima pesan, tapi proses membentuknya maknanya lewat interaksi. Gimana tuh, Da? Nah, itu dia. Di dalam teori interaksi, komunikasi dianggap sebagai suatu potensial yang terus terjadi antara orang-orang di dalam organisasi. Jadi, bukan cuma nyampein informasi gitu guys, tapi juga membangun hubungan, menciptakan pengertian, dan nentuin gimana budaya kerja terbentuk di dalam sebuah organisasi tersebut antara semua orang di dalam organisasi. Oh gitu. Jadi pas staf ngasih saran ke atasan atau antar divisi saling koordinasi, itu bukan cuma tukar info doang ya. Tapi itu proses interaksi yang membentuk pola kerja dan pengertian. Dan itu juga bisa ngaruh ke suasana kerja guys. Semakin banyak interaksi yang terbuka dan positif, makin nyaman juga suasana tim, jadi makin semangat kerja. Yang aku suka juga nih dari teori ini, dia tuh ngeliat bahwa makna itu tuh nggak datang dari satu pihak aja, tapi dibentuk bareng-bareng lewat komunikasi. Artinya semua orang di Happy Dopi ini punya peran penting nih buat bikin komunikasi itu jadi lebih berhasil. Makanya guys, penting banget tahu buat bikin ruang yang mendukung interaksi. Bukan cuma ngobrol soal kerjaan, tapi bukan cuma soal tukar pikiran, ngasih masukan, bahkan diskusi informal. Dan juga ya, karena interaksi itu terus terjadi, dia juga jadi lebih fleksibel. Jadi bisa menyesuaikan dengan perubahan situasi kayak pas ada promosi baru, SOP baru, atau teknologi yang baru. Kalau semua karyawan aktif berinteraksi, bukan cuma nunggu disuruh, organisasi juga jadi lebih adaptif dan kolaboratif. Itu kan yang kita pengen di Happy Dopi. Setuju banget nih guys. Jadi teori interaksi itu ngebantu kita nih buat ngeliat komunikasi sebagai alat untuk membangun kebersamaan. Bukan sekedar nyampein info, tapi bikin semua orang nyatu dalam satu tujuan. Kayak gitu. Bener banget, aku setuju banget nih dengan pembahasan kita hari ini. Gimana kalau misalkan nanti kapan-kapan kita ada diskusi lagi buat kita lebih lanjut nih ngebahas tentang komunikasi di dalam organisasi dan juga apa aja yang bakal kita bahas ke depannya. Ya, itu pasti bakal seru banget sih. Bener. Iya, kalau bisa perusahaan yang setuju lain banget atau nggak UKM atau nggak UMKM. Kan bisa juga itu kita bahas. Gimana sih caranya mereka berkomunikasi. Betul. Makasih banyak ya guys untuk obrolan kita hari ini. Semoga kita ke depannya bisa berdiskusi lagi. Oke. Setuju banget. Ya, gede bocorannya. Aduh. Digagap sih. Abang tunggu bang. Aduh tiba-tiba gue dikatain. Terima kasih sudah menyaksikan.